Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih, dimanapun saat ini berada? Saya berdoa kiranya senantiasa sehat, kuat, dan semakin mencintai Tuhan, dan semakin bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan terus maju untuk menyaksikan kebesaran kuasa kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia di dunia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari tengah-tengah Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, saya ingin menyampaikan firman ini untuk setiap kita dimanapun saat ini berada, bahwa jangan pernah Anda menyimpan luka hati, jangan pernah Anda menyimpan kepahitan, karena di saat hati Anda terluka dan Anda izinkan dia menjadi pahit, maka akan pahitlah seluruh kehidupan Anda. Kenapa begitu? Karena hati kita adalah pusat kehidupan. Kardiak ini adalah pusat kehidupan. Karena di sini Roh Allah tinggal. Ini adalah bait Allah yang kudus. Jadi jangan pernah izinkan hati Anda mengalami sakit, mengalami luka, dan akhirnya mengalami kepahitan sampai dengan membunuh sukacita kita dan akhirnya membinasakan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata begini: Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi, Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat kita hidup belum mengenal Tuhan Yesus, maka kita akan mudah sekali sakit hati, terluka, dan akhirnya pahit hati kita, dan pahitlah seluruh hidup kita. Kutuk akan mengikuti kita sampai kita mati sekalipun. Bahkan anak cucu kita pun sampai keturunan ketiga dan keempat akan terus hidup di dalam kutuk, sehingga akan terkutuklah selama-lamanya. Tapi di saat kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang adalah kasih itu, maka kasihnya mengalir dalam kehidupan kita. Maka Ia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Karena Dia adalah kasih, kasih yang sempurna. Maka di saat Dia merelakan dirinya untuk turun ke dunia, menggenapi kehendak Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mau turun ke dunia, dan akhirnya Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap orang yang mau percaya kepadanya, dan menyelamatkan setiap orang itu dari segala sakit, penyakit, dari segala kutuk, dari segala kepahitan, sampai dengan kepada kebinasaan itu. Dan akhirnya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah mau hatimu sakit, jangan pernah mau hatimu terluka begitu dalam, dan kau menyimpannya dalam-dalam di dalam loh hatimu, sehingga dia akan bernanah busuk dan akhirnya pahit. Karena itu akan memahitkan seluruh kehidupanmu. Siapapun hari ini, jika ada yang melukai Anda, ampuni. Jika ada yang ngomongin Anda, abaikan. Jika ada yang menggosipkan Anda, bersyukur. Karena apa? Anda orang penting. Anda lebih daripada artis. Karena Anda terus harus digosipkan. Jika ada yang menabur kata-kata buruk atau kutuk di luar sana terhadap diri Anda, ampuni. Serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membalas mereka. Karena pembalasan dari Tuhan bernilai kekal, sangat dahsyat dan mengerikan. Tapi pembalasan kita hanya kecil dan sementara. Untuk itu jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di bagian akhir video ini saya cuplikan, ya kan, hanya cuplikan, nggak semua ya. Karena kalau semua ada bagian-bagian yang eksplisit, ada bagian-bagian yang tidak bisa dibagikan, ada bagian-bagian yang nanti kena take down karena berbicara tentang pelepasan dari akar pahit yang sudah mengikat seorang anak manusia bertahun-tahun lamanya. Jadi ada cuplikan video bagaimana tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya. Dan akhirnya saya panggil beberapa orang saksi, baik laki-laki dan perempuan, untuk melayani pribadi ini.
Dan benar kata Roh Kudus, hatinya mengalami kepahitan. Dan oleh karena anugerah Tuhan, dia sudah mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan kita akan melihat Roh Tuhan bekerja, menjaganya, membimbingnya, sampai dengan dia mencapai mencapai puncak panggilan ilahi untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari ladang misi, sebelum saya terbang ke Manado, Sulawesi Utara, sekali lagi saya mengingatkan, ampuni setiap orang yang menyakitimu, lepaskan pengampunan, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah menghakimi, karena apapun yang diperbuat orang yang adalah jahat, yang ditujukan untuk kita, mereka akan berurusan dengan Tuhan, dan Tuhan akan membalas mereka, dan pembalasan Tuhan lebih ngeri daripada apapun. Jadi tetap jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tetap bersyukur, tetap bersukacita, dan tetap pergi memberitakan Injil Kerajaan. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang senantiasa mendukung pelayanan misi. Ini adalah perjalanan misi saya hari yang ketiga, dan malam ini saya akan terbang menuju ke Manado, Sulawesi Utara, untuk terus bergerak maju memberitakan Injil Kerajaan, menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu. Jadi, Shalom Manado, sampai ketemu saudara-saudaraku yang ada di Manado. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Terima kasih untuk setiap dukungan, doa, dan dana yang sudah saudaraku berikan kepada kami. Tuhan Yesus semakin memberkati dan membalas yang berlipat kali ganda. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom Indonesia. Hatinya benar-benar terluka. Dia tidak dihargai oleh bapaknya. Dia tidak dikasihi oleh bapaknya, tapi dia dibanding-bandingkan. Karena bapaknya menganggap adiknya lebih baik daripada dia. Bapaknya tidak menghargai apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Masih salah ya teman. Tuhan, aku urapi hati yang terluka ini agar disembuhkan, sehingga pengampunan itu diberikan dalam nama Yesus. Aku jawab hati. Jangan apa syantikina, biar dia pun berdamai dengan mertuanya. Sakit saat dikatakan sebagai menantu yang hanya menerima enaknya dari apa jadi lelah anaknya. Kau sering dikatain mertuamu hanya terima enaknya saja. Kau sering dikatain oleh mertuamu hanya terima enaknya saja. Orang tabu dihu. Sakit hati saja lihat. Tuhan, oh ya apa syantikinan ya jamaah hati yang berkaya. Biar sembuh hari. Biar sembuh tuh. Biar sembuh. Tuhan Yesus, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, tiada penambahan. Aku mau sembuh. Aku mau dipulihkan. Aku mau lepaskan pengampunan kepada Bapak kandungku. Sebut nama Allah. Aku lepaskan pengampunan. Sebut nama Bapak kepada Bapakku. Sebut namanya. Sebut namanya. Aku ampuni Bapakku. Aku ampuni Bapakku. Dan aku berkati dia. Untuk menjadi Bapak yang baik. Dan aku mengampuni kedua mertuaku. Sebut nama mereka. Dan dalam nama Yesus, aku ampuni mereka. Aku berkati mereka. Aku berharga di mata Tuhan. Aku cantik di mata Tuhan. Dan aku mau hidup dibenarkan. Aku sembuh karena aku telah mengampuni. Aku terima pengampunan dalam nama Yesus. Amin. Aku materaikan perkataanmu. Kau telah melepaskan pengampunan, maka kau diampuni. Dan
kesembuhan pun terjadi di dalam nama Tuhan.